ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah Daulah Mughal di India. Baik, yang pertama yaitu lahirnya Daulah Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Jadi di antara tiga kerajaan besar Islam, kerajaan ini itu adalah kerajaan yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti kerajaan Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kota didirikan oleh Zaharuddin Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Dan pada tahun 1525 Masehi, mereka berhasil menaklukkan Punjab dengan ibu kotanya Lahore. Dan di tahun 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat antara pasukan Ibrahim dengan Babur di Panipat. Babur berhasil memasuki kota Delhi pada tanggal 21 April 1526 sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahan dengan mendirikan kerajaan Mughal di Delhi. Kekaisaran Mughal yaitu kelanjutan dari Kesultanan Delhi di India. Karena kekaisaran ini menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium Islam yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan raja-raja di Daulah Mughal India. Yang pertama yaitu ada Raja Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Sampai tahun 1529, wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, mulai dari Turkestan sampai Teluk Bengala. Artinya, daerah-daerah penting telah ada di bawah kekuasaan Mughal. Walaupun demikian, Babur belum dapat dikatakan berhasil menguasai seluruh India. Dan pada tahun 1530, Babur meninggal dunia. Yang kedua yaitu ada Raja Nasiruddin Muhammad Humayun pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Tahta kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad, menghadapi berbagai tantangan dan persoalan gerakan desintegrasi dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaannya termasuk dari saudaranya sendiri. Dan pada tahun 1556 lah Humayun meninggal dunia. Yang ketiga yaitu ada Raja Jalaluddin Muhammad Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Akbar adalah Raja Mughal paling kontroversial. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Ketika menerima tahta kerajaan ini, Sultan Akbar baru menginjak usia 14 tahun. Ia berhasil menguasai Jundar, Kodh, Chittor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilkar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asigah. Wilayah yang sangat luas diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Kebijakan yang dijalankannya tidak begitu menonjolkan spirit Islam, tetapi bagaimana mempersatukan berbagai etnis yang membangun dinastinya. Yang keempat, Raja Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Kepemimpinan Jahangir yang didukung oleh kekuatan militer yang besar, semua kekuatan musuh dan pergerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai, sampai kemudian meninggal pada tahun 1627 dengan menyisakan konflik kerajaan. Yang kelima, Raja Shahabuddin Muhammad Khurram atau Shah Jahan pada tahun 1626 sampai 1658 Masehi. Pemerintahan masa Shah Jahan masih menghadapi berbagai gejolak dalam negeri dan ancaman perebutan kekuasaan dari negara-negara lain. Shah Jahan meninggal dunia pada 1657 Masehi setelah menderita sakit keras. Selanjutnya yaitu raja yang keenam, Raja Muhyiddin Muhammad atau Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Shah Jahan memiliki putra bernama Aurangzeb yang diberi kekuasaan di Deccan. Aurangzeb berhasil membuat stabilitas di Deccan terutama dalam menghadapi kekuatan kerajaan Hindu yang masih berusaha menolak kekuasaan Islam.
Selanjutnya, raja ketujuh yaitu Raja Muhammad Muazzam atau Bahadur Shah Alam pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Tiga keturunan Aurangzeb yakni Muazzam, Azam, dan Kamrak saling berselisih memperebutkan warisan dinasti kerajaan. Pada akhirnya Muazzamlah ternyata lebih kuat dan berhasil menobatkan diri sebagai penerus Mughal dengan gelar Sultan Bahadur Shah Alam yang akan menggantikan kedudukan Aurangzeb. Raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Raja yang ke-8 yaitu Raja Muizzuddin Muhammad atau Jahandar Shah pada tahun 1712 sampai 1713 Masehi. Ia memberikan konsesi kepada Aich untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran Aich menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Di saat Jahandar Shah berhasil naik tahta kerajaan hanya selama 11 bulan karena pada tahun 1713 ia dibunuh keponakannya bernama Farrukhishar. Raja yang ke-9 yaitu Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Ia menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, dan diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Selanjutnya yaitu masa kemajuan Daulah Mughal di India. Yang pertama ada pada bidang politik dan militer. Pada bidang politik, di sana terdapat politik sulh-e-kul atau disebut dengan toleransi universal. Lembaga yang merupakan produk dari sistem ini adalah Din-i-Ilahi dan Mansa-dari. Di bidang militer, mereka memiliki pasukan, gajah, berkuda, dan juga meriam. Yang kedua yaitu ada pada bidang ekonomi. Di bidang ekonomi mereka memiliki sektor pertanian yang mampu menunjang masalah perekonomian serta mampu memajukan pertanian terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengatur jalannya permasalahan pertanian. Yang ketiga yaitu ada pada bidang seni dan arsitektur. Di sini terdapat ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pengkainan ukiran marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni hasil karya seni dan arsitektur Mughal yang sangat terkenal dan dapat dinikmati sampai saat ini seperti Masjid Taj Mahal. Yang keempat yaitu ada pada bidang ilmu pengetahuan. Pada masa Syekh Jahan didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi dan pada bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatma-i Alamgiri dan juga munculnya beberapa ahli dokter pada abad ke-17. Selanjutnya yaitu masa kemunduran Daulah Mughal di India. Terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Pada faktor internal yang pertama yaitu tidak adanya kejelasan lajur suksesi. Yang kedua yaitu lemahnya pewaris tahta kerajaan. Yang ketiga yaitu pola kehidupan pemimpin yang mewah dan boros. Keempat yaitu kebijakan puritanisme. Dan yang kelima yaitu adanya pemaksaan ajaran Syiah. Selanjutnya yaitu pada faktor eksternal yang pertama adanya pemberontakan oleh orang-orang Hindu dan Sikh. Yang kedua yaitu adanya serangan-serangan dari luar. Dan yang ketiga yaitu datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan dagangnya IEC. Adapun peninggalan Daulah Mughal di India yang salah satunya sering kita lihat yaitu Taj Mahal. Ya, Taj Mahal adalah sebuah bangunan makam yang luas dan megah di tepi sungai pada abad ke-17. Monumen ini terletak di kota Agra, India, dibangun oleh Sultan Mughal, yaitu Shah Jahan, untuk mengenang ratunya Mumtaz yang mangkat ketika melahirkan anak mereka yang ke-14. Taj Mahal ini juga merupakan sebuah adikarya arsitektur Mughal. Taj Mahal menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia.